Ada pertanyaan bang, itu kok harga servis sepeda kok lumayan mahal ya? Kok Yang salah pemasangan ratnya bisa hancur gara-gara kesalahannya mekaniknya, atau buru-buru masang, salah pasang itu bisa bisa lecet dan nggak pas lagi. lebih keluar atau lebih ke dalam gitu Iya. Bang, ya. Justru Satu yang kadang bagian atas, satu bawah benar gitu ya. satu dorong, satu lagi belum sampai gitu. Bisa rusak nggak sih om? Apa perlu dicek juga? Banyak teman-teman yang nggak tahu dia masang tapi settingnya nggak tahu gitu. Keinginan untuk membeli sepeda mungkin bisa dimulai dari, jadi kalau bulan depan mungkin ada porsi lebih, mungkin nanti bisa bisa ganti lagi. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita di podcast ATW Bike ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman. Hari ini kita sama Om Febi. Biasa beresin masalah-masalah sepeda teman-teman yang di sini. Apa kabar Om Feb? Alhamdulillah baik Om Miman. Ya, kita mau bahas pagi ini ada beberapa pertanyaan kemarin dari teman-teman yang baru. Artinya gini, servis sepeda itu memang di beberapa tempat harganya sudah ada range-nya, memang nggak terlalu jauh berbeda. Cuman ada pertanyaan bang, itu kok harga servis sepeda kok lumayan mahal ya? Kok mirip-mirip sama harga servis motor? Bisa dibantu jelasin om, ini apa sih yang diservis di sepeda itu? Pertama-tama mungkin kita bahasnya dari crank ya Bang Iman. Ya. Itu di crank kita ada namanya BB, dua jenis itu kayak press fit dan drat. Oke. Jadi kita pemasangannya nih, kalau drat kalau tidak hati-hati itu biasanya ada yang salah pemasangan, dratnya bisa hancur gara-gara kesalahannya mekaniknya, atau memang barang itu nggak sesuai kadang. Oke. Jadi kalau kita ngambil resikonya itu tinggi, kalau seandainya rusak itu frame-nya yang bermasalah jadinya. Oke, jadi artinya gini, kadang-kadang ada obrolan yang memang sambil lucu-lucuan, sepeda ini kan nggak ada mesinnya, nggak ada servis, kayaknya kerjain sendiri di rumah juga bisa. Ya. Benar sih, memang bisa, cuman artinya mesti super hati-hati sama si frame sepedanya sendiri tadi. Karena kalau kayak di bagian drat itu, kalau buru-buru masang, salah pasang itu bisa Rusak, bisa. yang rusak BB-nya apa frame-nya? Frame-nya malah kebuang ya nanti. Iya, frame-nya. Soalnya harga BB nggak seberapa, harga frame-nya kan lumayan. Harga frame-nya Iya. lumayan ya. Jadi ya itu pertama, teman-teman hati-hati. Kenapa kita tanggung jawabnya lumayan berat. Apalagi sekarang frame sepeda itu bukan barang murah. Betul. Oke, lanjut om. Terus kita di hub ini kan ada namanya bearing ya Bang Iman. Ya. Di depan belakang itu biasanya di belakang nih, kalau yang full bearing ada 4 bearing dan yang di depan ada 2 bearing. Oke. Kalau pemasangannya itu biasanya kita pakai alat namanya tracker. Kalau di bengkel biasa bisa jadi orang kalau noko atau apa gitu bisa jadi rusak rumah bearingnya itu, karena bahan yang digunakan di hub ini biasanya aluminium Bang Iman. Dan bearing sendiri bodinya itu besi. Kalau salah pemasangan bisa lecet dan nggak pas lagi, dia oblak istilahnya. Oblak ya. Iya. Karena hub ini juga bukan barang yang murah Bang Iman. Harganya lumayan mahal. Lumayan mahal Bang Iman. Soalnya kalau nggak hati-hati ya bisa berkali lipat dari harga bearing kita gantinya. Benar. Terus mungkin bagian mana lagi yang kadang-kadang memang terlihat simple, cuman kalau nggak hati-hati dan pakai alat yang mumpuni mungkin akibatnya fatal. Biasanya itu kita di settingan bisa ya Bang, rantai. Settingan rantai. Kalau kita setting gigi biasanya, kalau orang yang nggak tahu dia settingannya, nanti dia di gear besar dia settingnya ke gear besar, itu bisa bahaya untuk RD-nya Bang Iman.
Oke. Ketarik ya? Ya ketarik, dan rantainya cross chainring memang. Ya, cross Bisa mengakibatkan rantai bengkok atau ya membahayakan RD itu sendiri. Ya, artinya nanti ketarik. Ya, Nanti dan malah patah. RD yang seri-seri Shimano 105 ke atas tuh udah lumayan mahal memang. Agak mahal. Terus lagi bagian sini ya kayaknya Om ya. Iya, ini nih juga FD. kelihatannya cuma nempel aja, Betul. cuman pada teknisnya ini mesti dilihat untuk nyetelnya itu ada sudutnya lebih keluar atau lebih ke dalam gitu Iya. Bang, ya. Kayak ini FD kan Bang Iman, kalau kita kan nih di sini di sepeda ini kering yang kita gunain ukurannya 5339. Ya. Otomatis RD-nya lebih besar dan FD-nya harus lebih tinggi dari Posisinya harus lebih lebih tinggi naik. ya. Ya. Kalau posisi di tinggi ini dipasang ke crank yang lebih kecil, nanti bermasalah di pemasangan giginya. Ya, nanti Kalau malah kalau naik lebih turunnya dekat, susah. kalau lebih dekat malah FD-nya kita beradu dengan crank, jadi Nanti kegores. Kegores, ya. Begitu juga kayaknya sama RD belakang ya. ya sama. RD belakang juga kalau posisinya nggak pas nanti bunyi-bunyi gitu ya. Cranknya beradu dengan RD-nya. Terus kalau servis gitu kayak rem gini dicek-cekin nggak? Ya dicek, kita cek biasanya tuh Bang Man, kalau yang rim brake kayak gini ya, posisi kampas remnya harus pas di brake line namanya Bang Man. Oke. Kalau kita letaknya di bawah atau di atas bisa bahaya untuk ban dan bahaya untuk velg. Oh. Karena itu dibuat ada namanya rail brake line-nya Bang Man. Iya. Ini biasanya orang sering lupa. Ya sering lupa. Atau kadang baut ini juga udah longgar. Longgar jadi ya, main, betul. gitu ya. Kalau baut ini longgar, posisi remnya otomatis bisa gerak-gerak, nggak sesuai. Pas waktu saat pengereman itu dia nggak sama-sama neken ke sisi yang sama. Oke. Justru satu yang kadang bagian atas satu bawah benar gitu ya. satu dorong, satu lagi belum sampai gitu kan. Ya. Itu bahaya untuk wheelset biasanya. Iya benar. Lalu untuk ini apa namanya? Grease gimana? Grease ya, perawatan yang sebenarnya kita lebih baik merawat daripada mengganti ya bagaimana. Kalau kita punya uang lebih ya terserah orangnya. Boleh, itu silakan. boleh silakan gitu. Mau ganti baru aja, nggak usah di-grease ulang, silakan. Itu pilihan masing-masing. Kalau kita ngambil perawatan biasanya tuh kalau di sepeda pribadi saya bagaimana, bearing ini minimal dalam sebulan tuh sekali saya cek untuk pemakaian yang rutin lah. Cek rusak atau nggak rusak tuh dicek saya. Masalahnya kalau bearing diganti semuanya lumayan harganya bagaimana. Ya. Ah. Ya kadang teman-teman nih habis goes, kotor atau hujan, cuci sepeda, kadang-kadang bearing itu air sempat masuk ke dalam. Iya benar sekali, itu biasa terjadi di BB bagaimana. Ya. Terus juga teman-teman tuh perhatian tuh teman-teman supaya tahu cuci sepeda itu dalam keadaannya bagusnya siramnya dari atas bagaimana. Oke. Kalau ada teman-teman yang pakai steam tuh semprot air yang kencang tuh bisa masuk ke dalam bearing Masuk ke bagaimana. dalam Ya. bearing. Kalau kita nggak kontrol justru grease di dalam itu hancur bagaimana. Hancur ya. Berarti dianjurkan air mengalir aja berarti Om Baby. Ya, lebih baik. Air yang dalam tekanan berarti. Ya nggak sangat tidak disarankan yang dalam tekanan Om. Lebih baik kita cucinya pakai gayung aja biar aman kalau di rumah, atau siram pakai selang dari atas air ringan aja. Terus kalau teman-teman tuh ada juga yang pakai namanya apa itu ya, kayak spray itu bagaimana? Oke. Ya saya biasanya cuci kalau biar puas pakai air biasanya. Pakai air. Ya sabun Ya. gitu kan. Wah, saya baru aja tembak pakai steam kemarin. Itu berbahaya kalau untuk orang yang kurang peduli perhatiannya pada perawatan sepeda bang. Kalau dia peduli aman. Jadi dia ada kalanya dia ngecek kan, dicek mekanik. Ada biasanya ini di BB nih bang. Ya. Iya, kalau di kayak servis BB itu ada air aja di dalam tuh, karena dia terkurung di dalam. Terus untuk kabel-kabel begini nih bisa rusak nggak sih Om? Apa perlu dicek juga? Kabel-kabel biasanya tuh yang paling riskan itu kabel luar bang. Iya. Kalau ini kan? enggak, dia ada yang kayak gini memang. Oh, yang masuk. yang ini Yang di luar frame. Innernya ini di luar Ya. frame ya. Kalau ini udah di dalam Dalam. frame, dia full ya. Mudah-mudahan aman lah. Tapi kalau udah ada rasanya agak kesat itu biasa dicek dan dikeluarin lagi, dikasih minyak lagi aman.
Tapi kalau dibiarin biasanya itu berkarat bisa malah stuck di dalam dia. Stuck di dalam. Nanti akibatnya malah ke Settingan giginya udah Giginya ngaco ya. Ngaco ya. Oke. Terus sebagian ini headset juga ini kayaknya orang paling sering lalai di dalam sini Benar. karena nggak kelihatan. Ya. Kita mesti sering cek nih Ya. teman-teman. Karena di headset paling minim kerasanya dia kenanya Pak Iman. Ya, Karena dia posisinya geraknya nggak terlalu banyak kayak wheelset kan. Benar. Terus apalagi Om kira-kira yang jadi kok mesti datang ke bengkel sebaiknya terus karena saya berapa kali lihat orang datang ke sini Om nih sepeda tadi udah habis saya pasang ternyata tanpa masalah. Jadi kadang-kadang kalau memang lebih bagus hasilnya sepertinya cobain datang ke bengkel, ya. nanti kita bantu cekin karena nggak kadang-kadang teman-teman nggak semua ngerti dengan apa yang akan dikerjain di rumah Ya. dan kadang-kadang alatnya mereka juga belum Iya punya. betul sekali Pak Iman. Soalnya kita memang semuanya kalau secara kasat mata dilihat bisa kita masang di rumah semuanya gitu kan. Cuman kita di sini gunain alat yang sesuai fungsinya Pak Iman. Ya. Kalau di rumah biasanya teman-teman gunain satu alat untuk semua gitu. Ya. Karena di sini berbeda-beda. Itu teman-teman biasanya bisa dibuka. Kalau banyak teman-teman yang nggak tahu dia masang tapi settingnya nggak tahu gitu kan. Ya. Malah membahayakan alat-alat group setnya itu yang bisa membahayakan kayak settingannya itu Benar. teman-teman nggak tahu kan. Settingan ininya banyak teman-teman yang coba setting malah jatuh ke sini memang keluar rantainya malah merusak ininya cranknya. Kalau di bengkel kan dia tahu setting awalnya apa sampai selesai gitu tanpa meminimalisir masalah gitu. Masalah benar ya. Sama juga kalau yang apalagi sepeda yang baru-baru sekarang udah rata-rata grup setnya pakai elektronik. Juga kalau teman-teman di rumah ada yang ragu Ya. mau tanya-tanya soal grup set elektronik boleh datang aja ke sini nanti kita bantu. Siap. Gitu. Oke, Pak Rusdi mungkin ada pertanyaan Pak Rusdi. Silakan Pak Rusdi. Terima kasih Pak W. Terkait dengan jadi saya pernah mengalaminya, artinya gini, saya robek ini baru 2 tahun ini lah. Ya. Oke. Jadi pertama sama robek itu saya mencoba sudah teman, artinya sudah papi ya, Ya. size 48. Oke. Ketika jarak dekat saya pakai, rasa senang kan? Oke. Nah, saya beli apanya. Ternyata udah berjalan 1 tahun lebih, udah terasa kebesaran. Kegedean. Jadi, ya. informasi dari teman-teman yang hobi rompet di daerah Jawa sana, dia terdapat di Piting dulu. Ya. Kalau di Padang atau di Sumbar, kayaknya belum nampak sama saya itu. Jadi Ya. apa saran Om Aiman atau Om Devi kedepannya bagi yang pemula? Oke, Artinya bagian. jangan salah membeli sepeda. Ya, betul. Nah, jadi itu yang Oke, itu. mungkin kalau kita bisa bantu jawab proses dari penentuan keinginan untuk membeli sepeda mungkin bisa dimulai dari budgeting dulu di awal. Jadi kita ngobrol sama-sama, Om saya misalkan ada uang 10 juta kah, 15 juta atau berapa. Nanti dari situ kita bisa breakdown, oh cocoknya pakai yang ini kebutuhannya. Lalu baru masuk nanti ke fitting ke badan. Artinya gini, secara idealnya mungkin orang yang punya tinggi 165 itu ada di range ukuran medium mungkin. Nah, tapi nggak semua brand itu punya geometri frame yang sama. Artinya mungkin di brand A dari sini ke atasnya 50, jangkauan ke depannya 52 cm. Cuman di brand B mungkin bisa jadi jangkauan ke depannya lebih pendek atau lebih panjang. Jadi nanti kita bisa bantu atur di panjang stem, mungkin di reach drop barnya, mungkin bisa juga di seat postnya jangan yang setback ke belakang, pakai yang lurus, kurang lebih begitulah. Jadi nanti di saat membeli sepeda
kurang lebih ini orang udah pas dulu secara ukuran. Walaupun nanti sifatnya badan manusia itu adaptif ya, artinya apa? Berjalannya waktu nanti kelenturan badannya itu akan membaik dengan sendirinya. Tapi kalau beli udah kegedean kayak kasusnya Om Rusdi, kalau kegedean tuh nanti sulit. Jadi biasanya orang lebih memilih untuk ganti frame. Nah, kalau dia kekecilan itu masih bisa ditoleransi mungkin dengan dipanjang seat post, di offsetnya atau di panjang step. Jadi ya teman-teman yang mungkin mau konsul baru pengen beli sepeda, boleh kita bantu, nanti kita ngobrol dulu di sini soal fittingnya bagaimana, soal sepedanya apa. Mudah-mudahan bisa bantu untuk menjawab kebutuhannya nanti untuk beli sepeda yang baru. Intinya Memang budgeting dulu ya berarti ya, baru Budgeting setelah di karena breakdown ya. iya, jadi dari budgeting itu kita kerangkanya lebih gampang Om, karena kadang-kadang Om saya punya pengen investasi kesehatan saat ini. Jadi saat ini itu tidak menutup kemungkinan bulan depan beli yang 100 juta atau 50 juta. Jadi saat ini mungkin 15 juta dulu Om gitu. iya betul. Nah, jadi kalau bulan depan mungkin ada porsi lebih, mungkin nanti bisa bisa ganti lagi. Kurang lebih gitu. Itu kan biasanya teman-teman kita tuh banyak yang malu tuh Bang Iman, yang ragu lah bertanya. Sebaiknya demi keamanan nggak usah malu bertanya Bang Iman. Ya. Harus kita beranikan untuk bertanya supaya kita nggak salah beli ya Bang Iman ya. Ya, karena yang pertama nanya nggak bayar. Yang kedua malah nanti kalau nggak bertanya kosnya malah lebih gede. Iya. Salah belilah, inilah, itulah dan lain sebagainya. Biasanya kos besar tuh untuk Bang Iman aja untuk belajar ya. Ntar kita tinggal nanya ya. Berarti di bengkel ini atau di toko ini kita bisa konsultasi lah ya, datang Bisa, ke sini main. Bisa ya sambil ngopi-ngopi, makan gorengan. Bisa di mana aja Bang Jo. Oh. Kita punya teman-teman dan komunitas kan biasanya tuh banyak yang tahu tuh. Penting nanya aja dulu Bang Jo. Nanti diarahin kita kan. Itulah kurang lebihnya teman-teman. Oke, selanjutnya next nih Mas Praid nih. Ya, Mas Praid. Ada pertanyaan Mas Praid. Silakan. Ini Bang Iman Boleh, boleh. sama OPB. Iya, boleh. Kita di Padang Sumatera Barat ini lah, khususnya Kota Padang. Ya. Pengalaman saya bersepeda dari tahun 2004. Oke. Cukup lama ya. Jadi saya penghobi dari sepeda gunung. Jadi perpindahan dari sepeda gunung ke RB dulu memang agak sulit. Rasanya enggak yakin gitu lah kira-kira. Ya. Karena dari inspirasi dari kawan-kawan ada kemasukan. Jadi ikutlah membeli sepeda Road bike. Jangan kawan-kawan besok kalau ingin hobi sepeda road bike, sepeda road bike itu ada yang terjangkau sama kita. Yang penting kita memahami dan hobi gitu. Ya. Kadang-kadang orang kan bilang kan sepeda ini kan road bike ini harus mahal. Harus Enggak. mahal, Kalau ya. kita hobi ada yang terjangkau sama kita. Benar. Coba Om Iman sama Baby sampaikan ke sama orang yang penghobi bersepeda. Ya. Kalau pencipta road bike nggak usah ragu-ragu membeli sepeda. Ini maksud Om Praid nih, RB ini identik dengan yang mahal ini Om Iya. Baby. Nah, Ini apakah benar begitu? nyambung. Itu intinya ini. Nyambung ke Pembahasannya topik kemarin ya. berapa minggu kemarin. Jadi gini ya, makanya tadi saya bilang dimulailah dari budgeting, karena kalau kita ngobrol apa adanya soal budgeting, nggak ada dusta di antara kita, nggak ada miskomunikasi gitu. Jadi dengan uang segini lebih baik kita ambil mungkin frame-nya ini atau group setnya yang ini saja cukup, karena kita baru memulai. Ya kalau nanti berjalannya waktu mau ganti silahkan aja. Banyak sekali di luar sana brand-brand yang memang sangat terjangkau ya. Kayak sepedanya Om Jo itu harga berapa Om? 4 kemarin. 4 juta ya? 4 jutaan. 4 juta oke lah. Oke. Karena untuk
perkenalan diri, bagus aja kok, dipakai aja sepedanya, latihan dulu. Nanti kedepannya juga pasti ganti yang lebih bagus lah. Ya. Amin. Itu Ya. untuk yang nggak mau ribet ya Bang Iman ya. Ya. Kalau yang mau ribet boleh rakit. Boleh rakit. Pengen Misalnya rakit, budgetnya segini gitu. pengen lebih puas, Ya. mungkin kayak mungkin model sadelnya nggak suka, Ya. ya silakan. Daripada nanti beli sepeda jadi full bike, Ganti toh lagi. nanti ininya diganti, ini diganti, semua diganti lagi, gitu kan duit lagi. Oke, Bang Iman, Bang Feby, ini ada sedikit pertanyaan dari kawan-kawan nih. Ada bannya, ada ukuran 23, 25, 28. Ini gimana nih untuk Kota Padang atau untuk tergantung Medan itu gimana nih pemakaiannya? Ya, mungkin kita bisa mulai dulu di sifat ban itu sendiri. Artinya gini, semakin kecil ukurannya, mungkin dari 23, itu semakin tinggi pressure yang dibutuhkan untuk dia rollingnya bagus. Tapi sisi lainnya juga lebih tipis ban itu, lebih kecil, itu juga lebih nggak nyaman nanti di waktu kita goes ketemu jalan yang kurang bagus. Nah, lebih lebar misalkan sekarang juga kebanyakan udah pabrikan makainya 28, lebih lebar, otomatis tekanan yang dibutuhkan nggak setinggi yang 23. Artinya di 90 psi mungkin udah enak banget ya. Artinya tekanannya menurun, otomatis empuknya bertambah di saat kita ngelewatin jalan-jalan yang kurang bagus. Tapi ingat teman-teman, lihat dulu frame-nya, apakah bisa menunjang untuk ukuran ban yang lebih lebar. Untuk frame set baru biasanya mereka udah defaultnya 28 masuk. Untuk frame set yang mungkin 3-4 tahun ke belakang, pastiin dulu biar nggak nyangkut di sini atau di sini. Artinya gitu Om. Jadi ya sekarang juga untuk kalau ngerujuk ke balapan Tour de France juga mereka standarisasinya sekarang pakai 28. Udah nggak ada yang Ya. pakai 25. Bahkan pakai 32 sekarang. Dan itu biasanya untuk safety juga ya Bang ya. Ya. Makin lebar ya kontak poin ke tanahnya juga akan semakin banyak. Nikung dengan kecepatan tinggi akhirnya juga makin aman. Oke. Kurang lebih itu aja Om. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu edisi ini. Ketemu lagi teman-teman di edisi berikutnya sama bintang tamu yang gak kalah seru. Makasih. Terima kasih.